السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. وتقبل يا الله دعاءنا، تقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب صحيح مسلم إمام مسلم قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca salawat, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid kama yaliqu bi'azimi syarafihi wa kamalihi wa ridaka anhu wa ma tuhibbu wa tarda lahu daiman abadan bi'adihi ma'lumatika bi'adadi ma'lumatika wa midada kalimatika wa ridha nafsika wa zinata arshika afdala salatin wa akmalaha wa atmaha kullama dhakaraka wa dhakarahu adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafiluna wa sallim tasliman kadzalika wa alaina ma'ahum. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pengikut setia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Moga-moga
kita semua selalu berada dalam perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan baca hadis sahih Muslim pada pagi hari ini tentang bagaimana kehidupan kelak kita di hari kiamat. Seringkali kita mendengar bahwa ada kehidupan setelah kematian kelak. Kehidupan setelah kematian ada dua tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu di alam barzah. Alam barzah, orang banyak mengatakan alam kubur. Padahal konteksnya berbeda. Kubur adalah satu tempat lubang di dalam tanah. Itu yang dinamakan kubur. Yang tempatnya terbatas. Tetapi alam barzakh, alam yang sangat luas. Kalau satu petak tanah, satu ukuran, satu kapling tanah, pada nengilaona mungkin lebih dari satu kapling. Itu satu kapling tanah untuk berapa orang? Berapa orang yang meninggal? Itu kalau kuburan sangat terbatas. Tetapi kalau alam barzah, satu kapling itu bisa di dalam satu riwayat bisa berukuran atau muat orang 70.000 arwah. Berarti luas alam barzah. Beda dengan alam kubur. Kalau kuburan, ya kita tahu. Tapi kalau alam barzah, alam di mana tempatnya arwah. Berarti disitulah di alam itu manusia yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahap kedua, ketika kiamat tiba. Nah, ketika kiamat tiba, idza waqa'atil waqi'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sama. Menerangkan tentang adanya hari kiamat. Nah, ketika semuanya hancur, maka ada kehidupan lagi setelah kematian. Hancur semuanya. Nah, baru ada kehidupan dibangkitkan lagi. Yaitu tahap kedua. Nah, kita akan baca hadis tentang kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini dari jalur Sayyidah Aisyah, istri tercinta baginda sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, sami'tu mendengar siapa saya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Apa kata Nabi? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Yuhsyarun nas, manusia kelak di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hufatan uratan ghurlan. Allah, ya. Apa kata Nabi? Dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat kelak ketika sudah dibangkitkan kembali, yaitu dikumpulkan tanpa alas kaki dan tanpa busana dan juga tanpa dikhitan. Nah, jadi ketika kulawan panjenengan kelak hari kiamat tiba, ancor, semua dihidupkan lagi. Kita yang mati di alam barzah kemudian dihidupkan lagi. Hancur semuanya, dihidupkan, dibangkitkan. Pada saat dibangkitkan setelah hari kiamat, kita berkumpul namanya di yaumil mahsyar. Di padang mahsyar yang sangat luas. Apa kata Nabi? Disitulah kita dikumpulkan tanpa alas kaki. Tak ngangkui sandal, tak ngangkui sepatu.
Kalau di dunia setiap kita keluar rumah pakai alas kaki, bahkan di dalam rumah pakai alas kaki yang namanya sandal. Ke pesta perkawinan kita pakai sepatu yang mahal, bekerja kita pakai sepatu yang mahal. Olahraga kita pakai sepatu sport, olahraga yang paling berkualitas. Tapi ingatlah, kelak ketika kita semua dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, kita dikumpulkan tak beralas kaki. Apa yang mau disombongkan oleh manusia? Nyeker kulaban panjenengan kelak tanpa alas kaki. Kemudian manusia dikumpulkan di hari mahsyar nanti tanpa busana. Kalau saat ini kulaban panjenengan punga baju yang mewah, simpen setahun yang kui sekalian, yang kui telasan, tidak tak telasan tak yang kui. Baju yang bagus disimpan, yang kui kaparlo, tidak ada kaparlo, tak ada tak yang kui etompo. Ketika beribadah pakaian yang bagus tak pernah dipakai. Pakaian baju sejulaju sesal-sal yang kui. Beda lengena, beda kalemonga. Tila ngangkat tanang Allahu Akbar takbiratul ikhram. Amunyi sakoni. Kriak. Anapa? Laju kalampina. Yang bagus, yang api tak pernah dipakai pada saat salat. Yang mau ke pesta, pernikahan, pesta nikah, dipakai bajunya. Ya, menemui tokoh, menemui pejabat, pakai bajunya yang bagus. Padahal menemui yang punya dunia dan akhirat, punya alam semesta Allah, kita tak sopan menemui Allah. Jaagaya mon menemui Gusti Allah. Harus sopan pakaian, harus sopan. Pakai yang terbaik, yang termahal untuk menemui zat yang maha di atas segala maha. Loh, karena kelak dekian kulaban panjenengan dikumpulkan abengkang tanpa busana. Manusia dikumpulkan ini kata Nabi tanpa dikhitan. Berarti kembali nanti kita tanpa dikhitan. Dikumpulkan di alam mahsyar nantinya. Kemudian qultu ya Rasulullah. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu dialog pertanyaan suami dan istri. Sayyidah Aisyah ini kan putri rajina Rasulullah yang paling glowing, yang paling glowing, yang paling mudah. Yang paling mudah di antara istri Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bertanya Sayyidah Aisyah, qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dukum ila ba'din? Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah an-nisa'u war-rijalu, wanita dan pria jami'an bercampur jadi satu? Yanzuru ba'dukum ila ba'din? Sehingga yang satu sama lain saling memandang dan saling melihat? Padahal abengkang, nah, maksudnya tanya kelak. Kan abengkang jangan Kanjeng Nabi tak angkui busana. Pas Sayyidah Aisyah tanya, berarti laki ben bini akompol titi setong. Pas saling memandang, maksudnya saling memandang, saling pada tak angkui kalampi. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah tu al-amru asyaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'din. Wahai Aisyah, keadaan pada waktu itu sangat sulit sehingga mereka tak menghiraukan lagi satu sama lain. Na'udzubillah ya Allah. Berarti kehidupan kelak di hari mahsyar, kehidupan yang sangat menegangkan sehingga wanita, laki-laki bercampur menjadi satu, tak lagi memandang dan tak sempat menghiraukan pandangan. Ya Allah, mungkin kulaban panjenengan sibuk ketika ada wanita cantik dilirik, ketika ada laki-laki tampan dilirik, sibuk saling memandang, kaki tak ada, nikah kompol, tak ngakui busana, berarti sobong aurat pun di zaman nanti tak ada.
Manusia tak lagi sempat memperhatikan, sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Oleh karena itulah makin cebuk sibuk memperhatikan orang lain. Kita kelak, kata Rasulullah, berarti ke saat menegangkan. Coba, sampai tak sempat kula ben panjenengan melihat. Makin, wah, sesompak apapun kita coba. Andi persoalan seberat apapun. Ketika berkumpul pasti sempat melirik. Ki sibuk ki ngelirik orang lain ki. Padahal susah, ki emok ki menggunjing orang lain. Sibuk mencela orang lain. Padahal dirinya susah. Nah, tapi nanti tak ada lagi celah kita melihat orang lain. Tak ada lagi celah kita memperhatikan kesibukan orang lain. Kita sibuk dengan dirinya. Kita lika deki. Lenika yang harus kita renungkan bersama. Makanya sesibuk apapun mungkin ketika dipanggil Allah, tinggalkan kesibukan. Kula berpancu dengan deki, apa sibuk nika deki. Ada zaman, ada hari di mana kita semua sibuk di yaumil mahsyar. Tak sampai melihat satu yang lainnya. Ya Allah, muka-muka selamat setajana sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hari kiamat. Ketika kiamat tiba, ya Allah. Allah. Yang dalam surah Al-Qiyamah sebut lagi. Berapa? Sebut lagi. Nika disebutkan yang kita itu bahwa kehidupan ng hari kiamat kala fa'aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Ke surah Al-Qiyamah. Apa kata Allah? Aula laka fa'aula. Celaka kalian. Celaka kalian, kemudian celaka, maka celakalah kalian. Ya Allah, di mana kita celaka? Di dalam tafsir disebutkan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Artinya di akhirat masuk pada yaumil mahsyar. Makanya di dalam keterangan yang lain di yaumil mahsyar itu, ya Allah, dahsyatnya hari yang tidak bisa diukur dengan peliknya hari saat ini, dengan sulitnya hari saat ini. Ya Allah, makanya mohon ngokor makin panjenengan okor dengan kehidupan kelak. Makanya di zaman yaumil akhirah kelak, di hari mahsyar, manusia tak sempat memandang kehebatan dirinya. Manusia tak sempat mencela orang lain karena dirinya sibuk dengan persoalan dirinya. Pertanggung jawab kicain mainan. Dikasih kocak yaumil ba'ath. Dimintai pertanggung jawaban. Ngitek kuleban panjangan kelak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anil Miqdad ibn al-Aswadi qala. Dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kenapa sabda Nabi? Tutna syamsu yawmal qiyamati. Qala, fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil araqi faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجماء إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Nah, nikah kehidupan kelak di yaumil mahsyar. Apa kata Nabi? Di hari kelak tutna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat matahari dekat kepada manusia. Ya Allah. Sehingga kata Nabi jaraknya itu dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. 1 mil ya. Sama yatasa kula panjenengan. Allah. Pada waktu itu kata Nabi, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Allah. Pada waktu itu manusia berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amal-amal mereka.
Ya Allah. Coba. Berarti matahari pas di atas kita. Genangan keringat bukan genangan air susu. Bukan genangan air sungai yang mengalir dengan indah dan segar. Genangan keringat. Berarti kenapa? Panas. Coba makin. Sepanas apapun di dunia. Musim paling panas. Kak Dima. Tak kira kuleban panjenengan sehari sejam menghasilkan tak usah satu tembetan. Tak usah. Keringat satu canting tak bisa. Tak kira tan. Berarti mon saare kuat keringat satu canteng. Dia panas tak bisa. Ini coba ini. Sesaat kita menggenang. Tahu genang? Gendang aneka. Napanya mana? Arenang kulebon panjenengan. Ngambeng di dalam keringat. Nah, berarti ambok keringatnya luar biasa pakai panas. Sekarang kita neng ruangan nih. Tade AC na, pon aduh, suap sih pai kepayan. AC tade, tak odi, loh, panas bagaimana nanti kelak. Di yaumil mahsyar, matahari di atas kita. Dan kita berada dalam genangan keringat. Sombong makin kulawan panjenengan. Arenang abeke tergantung amal-amal kebaikan kita. Lemon banyak kecobaan kita semua ketika di dunia, na'udzubillah, kita akan panas, merasakan kepanasan kelak. Makanya disebutkan orang itu keringatnya ada yang dari kakinya. Kemudian meningkat keringat sampai ke pahanya, betis. Meningkat sampai ke paha, meningkat sampai ke perut, meningkat sampai ke dada, meningkat sampai ke leher. Meningkat sampai melebihi dari atas kepalanya. Artinya tenggelam dengan keringatnya. Ini kan cebun Gusti Kanjeng Nabi nih kan. Tain mainan sahih nih kaki. Lah, di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki. Ini kayak sebut begini. Nah, sampai mata kaki. Yang sampai lutut, ini sahih. Lutut taat. Ada yang sampai pinggang, Allah sebut lagi. Ada pula yang megap-megap. Tahu megap-megap? Napa? Napa mon orang taselam? Taselam. Ya Allah, na'udzubillah. Makin puy orang taselam ng isongay, taselam ng etase, airnya agak jernih. Bagaimana ketika kita tenggelam dengan air keringat kita? Berarti banyak, ya Allah. Sampai megap-megap bahasa Indonesia anda. Jangan batura nanti kata peke. No, taselam. No. Dengan air keringat kita. Sampai terbenam. Sampai ke mulutnya. Maksudnya sampai melebihi mulutnya. Na'udzubillah. Sambil menunjuk Rasulullah SAW ke lisan beliau. Sampai Rasulullah menunjuk nih. Sampai melebihi dari ininya. Dari mulut manusia masing-masing. Inilah kehidupan di hari mahsyar setelah kiamat tiba. Masihkah kita mau sombong di dunia? Masihkah kita menjadi orang-orang yang lalai kepada Allah? Masihkah kuleban panjenengan sibuk dengan apa yang saat ini kita sibukkan? Masihkah kuleban panjenengan tak salat? Masihkah kita bermaksiat? Sementara kelak sudah dikabari. Ini pun ekabele bocoran pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui syariat nabinya Allah nikah mengingatkan agar kuleban panjenengan nikah mempersiapkan kelak agar kita tidak menjadi orang-orang yang susah di dunia dan di hari akhirat kelak. Oleh karena itulah ayo persiapkan mungkin agar kelak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita paling tidak harus berada di dalam tenda kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya tenda kelak hanyalah Rasulullah. Seandik tenda Kanjeng Nabi.
Coba mungkin seandainya di Padang Arafah, jamaah haji yang berkumpul Allah di tempat itu, seandainya tanpa tenda, tanpa payung, gak kuat. Mulai dari setelah duhur sampai terbenam matahari, gak kuat. Tak kuat bener. Mungkin Padang Arafah kemarin nikah, tenda-tendanya, ada kipas angin, ada AC-nya, celap di dalam. Coba sekarang, dibuka sudah tenda nih kawan. Sudah dibuka di Arafah itu. Ketika jamaah umroh, datang ke Padang Arafah, kula coba troning kuah. Kalau 11 jam kasak, pas nang Padang Arafah, tak usah kalau dekik tompusaka terbenam matahari, 2 jam saja tak kira kuat. Panas luar biasa. Saya sudah merasakan kula ketika di sana panas luar biasa. Ani kamera sakecek sakecek. Engki jamaah haji burunya, siang ceng nyaman jeng beda tendan. Dalam tenda pada AC nah, ya nyaman. Okay. Pada kasora mungkin tempat tempuk ya, tedungan nyaman. Coba mungkin. Ketika umroh panjenengan pas datang ya cek lencelenan ke Padang Arafah, ke hari itu coba. Sajam bae nang kasawon. Ngelok. Keringat tingku coba. Keringat sajam. Sajam tak kira kuat sampai ke apa kuat tak kira kuat. Itu tidak ada payung. Yang punya tenda kelak hanyalah Rasulullah. Siapa yang berhak masuk ke tenda itu? Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kini kepanas, dekian kulabon pancenengan panas, kemudian apa? Kemudian ngelak. Nikah satu paket sudah. Orang kalau merasakan panas berarti apa? Dia akan merasakan haus, pelka. Mon pelka haus butuh apa? Butuh air untuk diminum. Lah nanti ada telaga Kausar. Ini milik Rasulullah dan umat Rasulullah yang cinta. Tina kulebon pancengan makin marek macerek salawat ke Kanjeng Nabi. Tolos kelak akan merasakan hausnya sepanjang lama-lamanya nanti di Yaumil Mahsyar. Maka namun makin ipakon as-salawat ban Allah ban Kanjeng Nabi, salawat ke Rasulullah. Rasulullah punya telaga Kausar yang ketika minum satu tetes dari telaga itu, dia tidak akan tidak akan haus selama-lamanya. Coba puto abek kelak ke air itu, itulah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana mangken rek macerek Kanjeng Nabi, tolos pelka baki. Minta ke siapa aing pakai tanda. Manusia tak bisa mencari ke arah apapun. Hanya Rasulullah yang punya telaga Kautsar. Itu untuk umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kita kelak berada dalam payung kebesaran Allah. Berada di dalam tenda Rasulullah yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita selamat sekeluarga kita, anak-anak keturunan kita, semuanya saudara-saudara kita kelak di yaumil mahsyar diselamatkan oleh Allah, dipayungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga nikah dua hadis ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita untuk mempersiapkan amal sefokus kelak di akhirat agar kita memiliki kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan sefokus. Semoga manfaat barakah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي، ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي. صل عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد يا ربي. صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على السلام عليك يا رسول محمد يا الله. ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل السلام عليك يا حبيب الله. محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.